قل Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa memuji karena Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dipuji dengan segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat umur panjang dan berbagai nikmat yang lainnya di samping nikmat utama yang Allah beri. Nikmat iman dan Islam yang masih berada di tengah-tengah kita sekalian. Salawat dan salam juga semoga teraturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, yang dimana beliau dan juga para sahabat telah mengajarkan ajaran-ajaran yang membawa maslahat bagi kita dan melarang hal-hal yang mengandung mudarat, termasuk dalam hal kenegaraan, dalam hal kepemimpinan. Nabi SAW telah memberikan kita contoh, telah memberikan kita ucapan, telah mengajarkan kita suatu perkataan yang patut juga kita renungkan dan kita pelajari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat 13 Sya'ban 1440 Hijriah ini ada seseorang yang perlu kami perkenalkan terlebih dahulu. Jadi pemimpin yang terkenal di masa silam, bukan terkenal dengan kebaikannya, namun dengan kebobrokannya dan kezalimannya. Imam Az-Zahabi menceritakan tentang orang ini di dalam Siyar A'lam An-Nubala juz keempat halaman 343. Orang yang diceritakan ini bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah mengatakan, Al-Hajjaj Allah memusnahkannya di bulan Ramadan tahun 95 Hijriah. Berarti sudah lama hidup, sudah lama meninggal dunia, dalam keadaan tua dia. Dan Al-Hajjaj adalah seorang yang zalim, bengis, nasibi. Nasibi ini gelar untuk orang yang membenci Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat keji, suka menumpahkan darah. Artinya dia bunuh orang di mana-mana. Memiliki keberanian, kelancangan, tipu daya dan kelicikan, kefasikan. Namun dia ahli bahasa dan juga sangat cinta pada Al-Qur'an. Bahkan dia seorang hafiz Al-Quran. Aku Imam Az-Zahabi telah menulis tentang sejarah hidupnya yang buruk dalam kitabku At-Tarikh Al-Kabir, mengenai pengepungannya terhadap Ibnu Az-Zubair dan Ka'bah. Jadi dia pernah menyerang seorang sahabat yang bernama Ibnu Az-Zubair dan juga pernah menyerang Ka'bah, serta perbuatannya melempar Ka'bah dengan manjanik, juga penghinaannya terhadap penduduk Al-Haramain, dua tanah suci, dua kota suci. Kemudian penguasaannya juga terhadap Irak dan wilayah timur, semuanya berlangsung selama 20 tahun. Juga peperangannya dengan Ibnul As'ad, sikapnya melambat-lambat menunaikan sholat,
sehinggalah Allah mematikannya. Jadi biasa Al-Hajjaj itu nunda-nunda sholat, sampai ketika itu para sahabat itu putuskan tetap sholat dengan Al-Hajjaj, sedangkan mereka setelah itu ulangi lagi sholatnya, atau mereka sholat lebih awal waktu karena Al-Hajjaj mundur waktu sholat sampai keluar waktunya. Maka mereka biasanya kerjakan sholat terlebih dahulu, habis itu cari aman sholat bersama Al-Hajjaj. Maka kami mencelanya dan kami tidak mencintainya, sebaliknya kami membencinya karena Allah. Ini kata Imam Az-Zahabi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juz ke-9 halaman 149. Al-Hajjaj pernah berkata di mimbar Wasit, yaitu di kota Wasit. Dia berkata tentang Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat. Abdullah bin Mas'ud kata Al-Hajjaj adalah pemimpin golongan munafik. Kalau aku menemuinya, aku akan basahkan muka bumi dengan darahnya. Berarti dia punya keinginan untuk membunuh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menceritakan di halaman yang sama dalam Al-Bidayah wan Nihayah tadi, dan ini termasuk kekurang ajaran Al-Hajjaj. Semoga Allah memburukkannya dan termasuk kelancangannya mengungkapkan perkataan yang buruk serta menumpahkan darah tanpa hak. Beliau dengki dengan qiraah bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu karena menyelisih qiraah pada mushaf induk yang dihimpunkan manusia pada masa Utsman. Kemudian juga ada perkataan dari Al-Qaqa' bin As-Salt berkata Al-Hajjaj pernah berkhutbah lalu beliau mengatakan dalam khutbahnya, sesungguhnya Ibnu Az-Zubair telah mengubah kitab Allah, telah merubah Al-Quran. Nah sekarang kita lihat, karena Al-Hajjaj ini hidup, para sahabat ketika itu masih hidup. Maka bagaimanakah sikap para sahabat ketika bertemu dengan Al-Hajjaj, masa pemerintahan Al-Hajjaj di sini? Ada sebuah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Al-Zubair bin Adi. Ia berkata, kami pernah mendatangi Anas bin Malik, sahabat. Kami mengadukan tentang kekejaman Al-Hajjaj pada beliau. Anas pun mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarru minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Anas mengatakan, dan dia katakan terakhir ini adalah pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabarlah, karena tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan setelahnya lebih jelek dari sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Ini dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan seperti itu. Maka ketika hadapi pemerintahan Al-Hajjaj, orang-orang disuruh sabar, diperintahkan untuk bersabar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita dapat pelajaran penting selain sabar tadi, berarti tidak boleh keluar dari kepemimpinan yang sah. Nabi SAW suruh bersabar. Dan dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ia senangi dan ia benci, illa ayyumara bi ma'siyatin fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kecuali diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam maksiat, maka tidak boleh mendengar, artinya tidak boleh ditaati, ya, dan tidak ada ketaatan padanya dalam maksiat tadi. Berarti kalau ini dalam hal baik tetap wajib ditaati. Tadi Nabi SAW katakan fima ahabba wa kariha, dalam hal yang kalian suka maupun tidak suka. Ini dari sisi kepemimpinannya, mungkin dari kebijakan-kebijakannya, juga dari sisi kita tidak suka karena itu bukan pilihan kita. Tetap di sini Nabi SAW katakan as-sam'u wa ta'ah, dengar, patuh, taat. Bahkan selama pemimpin, raja, presiden yang memimpin negara itu muslim dan mengerjakan sholat, wajib ditaati.
Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Juga kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian ada yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah kita menentang mereka dengan pedang?" Artinya kita berontak saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La ma'aqamu fikum as-salah." Tidak selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian, maka tetap wajib taat, tidak boleh memberontak. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya dan janganlah melepas ketaatan kepadanya. Kata Nabi SAW, bencilah amalannya saja, perbuatannya, namun jangan sampai melepas ketaatan kepadanya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariya min amiri syai'an falyasbir." Siapa yang tidak suka sesuatu pada pemimpinnya, maka bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, kepada penguasa, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Mati jahiliyah di sini adalah dikarenakan orang-orang jahiliyah terdahulu tidak memiliki pemimpin. Yang perlu kita koreksi saat ini yang pertama, setiap pemimpin di negeri kita ini cerminan dari rakyatnya masing-masing. Para ulama berkata, "Kama takununa yuwalla alaikum." Gimana keadaanmu, kamu akan dipimpin dengan pemimpin semisal itu pula. Kemudian yang kedua, berarti kalau ini cerminan dari kita, tugas kita koreksi diri. Kita belum dapat pemimpin yang terbaik menurut sangkaan kita, maka tetap pokoknya kita terus belajar, thalabul ilmi, menuntut ilmu, memperbaiki diri jadi lebih baik. Tidak usah pusingkan saat ini ada kecurangan, ada penipuan, ada pengelabuan data, ada hal-hal yang lainnya mungkin kita tidak suka. Masih banyak waktu yang kita miliki. Kita punya waktu untuk belajar thalabul ilmi, kita punya waktu untuk nambah amal soleh kita lagi, kita punya waktu juga untuk sadarkan orang-orang yang belum sadar untuk taat agama. Kita punya waktu lagi untuk memperbaiki keluarga kita sendiri. Jika kita waktunya habis untuk nunggu quick count, real count, dan keputusan KPU, tidak akan pernah habis. Mending waktu kita yang ada diisi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segera move on, segera bangkit dari keadaan kita saat ini. Apapun yang terjadi, Allah pasti beri hikmah yang terbaik. Kalau itu kalah, itu juga hikmah yang terbaik dari Allah. Kalau itu menang, itu juga ada hikmah terbaik dari Allah. Makanya kita sekarang sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Terus yang terakhir, tugas kita, doa itu penting untuk setiap pemimpin kita yang ada. Al-Fudail bin Iyad itu pernah mengatakan, "Lau annali da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, maka aku akan tujukan doa ini kepada imamku. Nah, kalau di negeri kita, aku akan tujukan kepada presidenku, siapapun dia. Al-Fudail ditanya, "Kenapa bisa engkau doakan pemimpinmu seperti itu?" Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Jika aku untuk satu doa yang mustajab tadi, aku pentingkan untuk diriku sendiri, aku tujukan untuk diriku sendiri, ya sudah, maslahatnya aja hanya kembali pada diriku. Namun kalau aku doakan pemimpinku, aku doakan presidenku, maka maslahatnya," kata Fudail, "kembali kepada diriku dan juga negara ini, juga untuk seluruh rakyat." Maka yang pentingkan itu doa. Kita lagi diuji gimana menjalankan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Mau kita itu senang ataukah tidak, bisa kita taat ataukah tidak.
Bisa kita terima keadaannya apapun ataukah tidak. Dan kita berada di negara Indonesia yang semuanya masih butuh dakwah, butuh berkembang. Ya, masih banyak yang belum sadar, maka saatnya kita itu bangkit untuk memperbaiki diri dan jadi lebih baik untuk selanjutnya. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Ahmadullah wa ashkuruhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an aramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma aslih wulata umurina fi Indonesia. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.